Setelah aku cek, aku subscribe ke 475 channel. Terus aku hitung satu persatu channel booktube-nya ada 118. Jadi 24-25% channel yang aku subscribe itu channel booktube. Aku biasanya ngecek subscription aku di YouTube hampir tiap hari, banyaknya pas malam, dan aku lihat-lihat ada video baru apa, dan kalau ada yang menarik aku tonton. Atau pas aku baru selesai baca satu buku, terus aku pengen tahu lebih banyak, apalagi pendapat orang lain soal buku itu, aku cari di booktube. Kacau, nggak balance sama sekali. Tapi aku punya jadwal kapan dan berapa kali aku upload di booktube di channel aku. Jadi aku bisa nyediain waktu buat produksi, nyiapin, bla bla bla. Dan selain nyari review dari buku yang baru aku beresin, aku juga nonton booktube untuk nyari ide, inspirasi, atau nyari tahu video booktube apa yang lagi tren. Mungkin aja bisa aku bikin, atau ada hal lain yang menarik yang mau aku tampilin di video aku. Untuk bacanya sendiri nggak tentu, kebanyakan nonton booktube malah bikin nggak baca. Jadi kadang aku istirahat dari produksi video, upload, dan milih untuk baca buku. Ada video yang aku biasanya tonton, atau lebih banyak aku tonton, biasanya ngebahas tentang membaca, reading vlog, readathon, terus sedikit komentari tentang suatu buku, lebih dari reviewnya. Sementara video aku nggak seperti itu, atau belum seperti itu, dan pengennya sih ngebahas itu juga. Misalnya reading vlog, aku juga pengen ngeliatin proses aku membaca sehari-hari, tapi aku sehari-hari nggak seperti ini tampilannya, jadi agak ribet untuk nyiapin, belum bisa bikin itu, dan nyari video lain yang mungkin lebih gampang dibuatnya dan cukup waktunya. Booktuber yang pertama kali aku subscribe tuh Perussi Project, gitu bukan nyebutinnya. Itu video booktube pertama yang aku tonton dan channel pertama yang aku subscribe. Dan disitu juga aku baru nyadar, oh ternyata ada kategori booktube gitu di YouTube. Sebelumnya aku cuma nonton YouTube untuk nyari info tentang film dan biasanya daily vlog dari orang-orang. Dan dari situ muncul rekomendasi video booktube dan terbukalah aku ke dunia itu. Teman-teman booktuber baru yang baru gabung ke komunitas Booktube ID, aku langsung subscribe dan lihat videonya, terus apakah ada yang mirip-mirip atau dia review buku yang aku pengen baca. Itu jadi kayak kenalan dan cara support secara jarak jauh. Yang tadi itu Perussi Project, dia masih aktif upload. Terus ada Maxwell dan sayangnya nggak aktif sekarang. Terus Books and Scroll kalau nggak salah. Read with Cindy. Video-video dia beda dari booktuber kebanyakan. Bukan review, bukan book haul, bukan reading vlog. Mungkin ada sih sedikit, tapi lebih ke komentari buku itu. Dan kesannya malah kayak daily vlog sih, bukan booktube. Aku agak gregetan kalau lihat description box yang kosong atau cuma diisi info sosial medianya dan linknya. Kenapa nggak diisi penjelasan singkat videonya tentang apa, terus mungkin ngasih link Goodreads, buku-buku yang mereka sebutin. Soalnya kadang pas aku nonton, aku biasanya cek dulu description box-nya, baru ke komen. Apa ya, yang kosong itu kenapa nggak dimaksimalin gitu infonya di situ? Kadang kesal liatnya. Pertama tentu cara nyampein nge-review buku, terutama mungkin buku yang mereka nggak suka dan gimana ngehindarin spoiler, tapi masih bisa menarik dan bikin calon pembacanya tertarik buat baca juga. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan membaca dan bukunya itu sendiri. Kenalin genre dan buku yang nggak terlalu populer tapi sebenarnya bagus.
nggak book shaming atau genre shaming. Soalnya kadang memang ketika aku baca buku yang aku suka tapi ternyata orang nggak suka, aku merasa ada yang salah sama aku, padahal sebenarnya enggak gitu. Itu wajar. Itu yang bikin kita semangat buat baca karena semua orang beda-beda gitu. Aku mau tag Roro Sagita dan Irma dari channel Teman Buku. Mereka berdua biasanya bikin video review dan belum bikin video book tag. Jadi aku pengen tahu pendapat mereka tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Nah itu aja. Ruang kosong di sini adalah bentuk tempat jam.